A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga sobat winnerku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih terlilit amanah-amanah hutang, baik riba maupun non-riba. Semoga Allah segerakan kita semuanya terbebas dari hutang, baik itu riba maupun non-riba, dengan cara-cara Allah yang mudah. Tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus menjual aset, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, dikuncing, diolok-olok, dihina, diintimidasi, ditekan oleh manusia lain. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Buat sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segerakan untuk menuju halal bersama dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih belum memiliki putra-putri, semoga Allah karuniakan putra-putri yang soleh solehah. Untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga mau berhijrah meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini sedang berhijrah, semoga istiqomah hijrahnya. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin memiliki hajat seperti saya, ingin berangkat haji maupun umroh. Semoga kita semuanya disegerakan Allah untuk bisa sampai ke tanah suci, menjalankan ibadah haji maupun umroh. Amin. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa mencurahkan rahmatnya, mencurahkan kasih sayangnya, ridhonya untuk kita semuanya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dan berbaik sangka sobat winnerku, karena keduanya akan menghadirkan ridhonya Allah. Jika Allah sudah ridho terhadap seorang hamba, maka apapun yang menjadi ikhtiar hamba tersebut Allah akan ridhoi, Allah akan perkenankan ya. Jadi dari itu, setiap kali panjenengan melakukan amal soleh apapun ya, amal soleh apapun, niatkan semata-mata hanya mengharapkan ridhonya Allah. Jangan karena lain-lain, jangan karena utang supaya lunas, jangan karena supaya punya anak, jangan karena supaya cepat menikah, jangan karena supaya cepat punya mobil segala macam, tapi karena Allah. Semua karena Allah, karena mengharapkan ridhonya Allah. Baik, hari ini kita masuk di sesi Q&A. Ada beberapa pertanyaan dari sahabat winner yang barangkali saja pertanyaan tersebut sama dengan apa yang ada di benak panjenengan. Kita akan sama-sama simak. Dari Mama Kairi, Umi, doa atau amalan supaya anak mau makan dan minum susu apa ya? Anak saya gak mau makan, jadi pusing kalau mau minum obat, tapi dia gak mau makan. Baca sholawat sholawat tibil kulub, sholawat tibil kulub atau sholawat syifa. Ada di video saya sih, video lama saya itu, sholawat tibil kulub, TIBBIL kulub. Cara pengamalannya jangan bisa baca Al-Fatihah dulu ya kan, baca surah Al-Fatihah. Nanti kalau anak biasanya suka minum air putih ya, baca surah Al-Fatihah 1 kali, terus kemudian baca sholawat tibil kulub 7 kali, lalu tiupkan ke dalam air segelas tadi, itu minumkan. Minumannya bisa dijadikan campuran aduk susunya tadi, kalau susu formula ya, diadukkan ke situ bisa, tapi jangan air panas ya, air yang biasa. Dari Santoso, Assalamualaikum Umi, amalan apa yang bisa membuat hati tenang? Sering pusing, saya sedang terjerat hutang, minta doanya Umi. Semoga Allah lunaskan seluruh amanah panjenengan dengan cara-cara Allah yang mudah, tanpa harus panjenengan susah payah, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus dihina, dicemooh, dicaci maki. Amin ya robbal alamin.
Amalannya apa? Dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-28. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang, hati menjadi tentram. Jadi kalau mau hatinya tenang, teruslah ucapkan asma Allah, zikrullah. Berzikir, memperbanyak zikir, memperbanyak istighfar. Insya Allah hati tenang. Karena ketenangan itu datangnya dari sisi Allah. Jadi kita harus terus sebut namanya. Ya, harus terus sebut. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu bisa. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Setelah selesai sholat, subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Perbanyak itu, insya Allah hati menjadi tenang. Zikir ya, zikirullah. Zikir puncak kesulitan, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir. Bahwa hanya Allah lah sebaik-baik penolong. Kalau kita pahami ya, kita tancapkan di dalam hati kita bahwa hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir, bahwa hanya sebaik-baik penolong hanya Allah, insya Allah hati kita tenang. Mau masalah segede apapun, kalau kita tanamkan itu dalam hati, insya Allah hati menjadi tenang. Jangan perbanyak baca itu gitu ya. Selain tentunya panjenengan perbanyak juga sholawatnya jenengan gitu ya. Dari Apin Beta Fish. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong kasih saran sama saya sering bangun jam 2, jam 3 atau 4. Rasanya ingin sekali sholat tahajud, posisi saya lagi hamil, tapi saya bingung, di rumah saya nggak ada air sumur. Ada di belakang saya, nggak berani buat keluar. Ada air paling seember, itu juga nggak tahu udah terpegang apa belum. Tolong beri saran saya Umi. Pertama tuh jenengan udah bagus tuh bangunnya jam segitu. Bangun di sepertiga malam terakhir, waktu paling mustajab untuk berdoa. Jadi kalau udah ketemu waktu seperti itu jangan disia-siakan, karena gak sedikit sahabat kita yang niatnya kuat tapi tidurnya molor sampai pagi kadang ya. Karena panjenengan sudah diberikan kenikmatan sama Allah dibangunkan jam segitu, panjenengan manfaatkan untuk sholat tahajud. Caranya gimana? Ya pastikan panjenengan beli satu ember yang ada tutupnya kan. Sekarang kan udah banyak tuh ember yang ada tutupnya, bahkan ada kerannya kan semenjak pandemi ya kan. Panjenengan beli itu aja. Pastikan orang rumah jangan ada yang nyentuh. Kasih tahu orang rumah siapa, suami jenengan kasih tahu, "Pah, ya, jangan sentuh ini ya karena nanti mama mau pakai buat wudhu." Gitu caranya. Gitu. Kalau jenengan takut, sebetulnya nggak ada yang perlu ditakutkan. Apa yang ditakutkan? Ini kan kalau kita semakin terbiasa bangun sholat tahajud, kita ambil air wudhu, jin-jin setan itu nggak akan mendekat sama kita. Ya caranya itu tadi, belilah itu ember yang ada kerannya, ada penutupnya itu kan. Nah nanti suami jenengan udah tahu, oh ini mau dipakai istriku untuk sholat tahajud. Jangan, waktu tersebut itu jangan ditinggalkan. Karena waktu tersebut itu sayang kalau ditinggalkan tanpa bermunajat kepada Allah. Itu waktu-waktu mustajab, bagus ya. Dari Aroyan Alfa Rizky, Umi, kalau misal utang riba murni, untuk bayar utang riba yang lain tanpa memakainya buat kebutuhan itu gimana Umi? Menutup satu dosa dengan dosa yang lainnya itu akan semakin membuat kemurkaannya Allah. Ya, walaupun pasti ini panjenengan kaitkan dengan video saya yang tidak akan terijabah doa, akan tertolak doa ketika kita masih memakan makanan haram riba haram, meminum minuman haram riba haram. Ya kan, ngambil riba, minjam riba di perbankan, dipakai beli Coca-Cola, diminum haram, ya kan? Coca-Colanya mungkin halal, ya kan? Atau mungkin minuman jusnya halal, tapi karena sumbernya dari haram jadinya haram. Nah, mungkin jenengan korelasikan dengan itu. Tapi kan saya nggak pakai makan Umi, saya nggak pakai minum, saya nggak pakai untuk ini beli pakaian. Gimana Umi? Tapi jenengan pakai untuk menutup dosa yang lain, ya. Jangan. Kalau sudah tahu jenengan terlilit riba itu dosa besar, kok jenengan masih terjerumus lagi, berarti belum masuk hidayah ke hati panjenengan. Belum ada kesadaran dalam hati panjenengan bahwa panjenengan sudah melakukan dosa besar, gitu ya. Jadi jangan, tidak ada keberkahan di situ. Nanti malah jenengan akan semakin terjerumus, Ibarat kata jenengan sudah kecemplung di dalam sumur, mungkin tadinya sumurnya di kedalaman 10 meter, jenengan nyemplung lagi tambah dalam lagi. Ya, menggali lagi lubang lagi. Jadi jenengan sudah gali sumur 10 meter, jenengan gali lagi tambah dalam, tambah jadi 30 meter. Jangan jenengan merangkak naik ke atasnya, itu susah setengah mati, gitu ya.
Dari Huliza Pratiwi, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, saya lanjutkan ya. Yang sedang sakit semoga Allah berikan kesembuhan, yang sedang mencari pekerjaan Allah bukakan pintu rizkinya dan memberi rizki yang melimpah, amin ya robbal alamin. Mau tanya dong, cara membenarkan niat untuk bersolawat itu bagaimana sih Umi? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak cuma solawat, amalan apapun ya, misalnya saya mau sedekah subuh, saya mau baca surah yasin, saya mau baca Al-Quran, saya mau zikir, saya mau amalan apapun itu, lakukanlah niatnya pertama semata-mata karena Allah Ta'ala. Kenapa karena Allah? Karena Allah perintahkan untuk melakukan itu semua. Kalau Allah perintahkan, kita lakukan. Kalau Allah larang, kita jauhi. Jadi untuk sholawat ini karena memang ada perintahnya Allah. Di mana perintahnya Allah? Ada dalam surah Al-Ahzab ayat ke-56. Inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Bahwa Allah dan para malaikat Allah bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah engkau kepadanya, kepada Nabi. Nabi kita siapa? Rasulullah. Jadi atas dasar itulah kita bersolawat. Niat cara meluruskannya seperti itu. Kenapa sih saya bersolawat? Karena saya diperintahkan Allah, makanya saya bersolawat. Kalau saya diperintahkan Allah saya bersolawat, saya mematuhi perintahnya, tentunya Allah akan ridho. Jadi kembali lagi yang kita harapkan hanya ridhonya Allah, bukan yang lain-lain. Bukan karena supaya utang lunas, bukan karena supaya cepat punya mobil, bukan karena supaya cepat dapat jodoh, tapi semata-mata karena mengharapkan ridhonya Allah. Kenapa? Karena Allah perintahkan itu, makanya saya lakukan. Jadi Allah insya Allah akan ridho terhadap orang yang mematuhi segala perintahnya. Jadi tujuannya itu gitu loh ya. Cara meluruskan niatnya seperti itu. Oke sobat winnerku, sampai di sini dulu video kali ini, semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.